masih aman. 10-10 gue 21. Dias doang. Dia 21. Pamer. Enggak pamer. Bukan Selalu masalah. pengen lebih. Tidak ingin terlihat sama dengan teman-temannya. Kalau dulunya miskin Gitu. emang gini kan. Beda emang kalau ya dulunya struggling. Banyak yang ingin dibuktikan. Bener. Ngapain ke Inggris dulu setahun 2 kali tuh buat apa gitu kan? Buat bukti. Iya, buat bukti diri sendiri aja. 10 kilo 21 dong. Tuh, HM. Iya. Virgin lagi nih HM gua nih. Pertama kali. Lu lihat enggak apa konten di Instagram yang that awkward guy apa sih yang bikin kartun-kartun yang ada dia bikin materi soal half marathon. Orang-orang yang pencapaiannya setengah. Nah, ini separuh. Iya. Maksud gue Separuh gitu. maraton nih, separuh maraton. Membanggakan sesuatu yang belum selesai. Ada 3 kamera. Ada, alhamdulillah. Nggak bisa guys. Yo, kamera ada 3 dibacain nih. Bacain lagi. itu wide. Ini buat cover kalian. Ini cover Ini cover konsolnya. konsolnya. Udah ada. Director bro, director. Yo, iya. Sense masih ada nih. Sekarang udah lebih menarik nih ya. Iya. Emang terakhir tahun lalu Belum ada gini-gini. Mainan belum lengkap lah, belum sebanyak banyak. ini. Belum semenarik ini. Tapi udah di studio ini kan. Udah Sekarang begini. ada Ancur Excellent. Iya. Ada parfum kalian. Iya, parfum kita. Lagu nggak parfum? Lagu. Alhamdulillah. Udah. Baru bagi-bagi keuntungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisnis lancar ya. Alhamdulillah. Nama hancur tapi hasil alhamdulillah. Rapi. Udah langsung dinilai lagi aja. Solihun datang. Oh deg-degan. Enggak apa-apa. Yuk ngobrol yuk. Kan ini lagi ngobrol. Iya, ngobrol. Apa kabar nih? karena obrolan off airnya terlalu dalam tadi. Iya. Dan terlalu Sunda masalahnya. Sayang saya belum datang tadi. Yang dalam tuh kan buat yang Sunda doang. Oh benar ya. Karena memang yang ada masalah yang Sunda. Kalau yang 2 kan stabil. Yang satu ini nih yang perlu kita doakan. Memang Amin. judulnya kan Terima kasih. podcast Anda curhat. Harusnya yang curhat Randika curhat. Nah, memang konsepnya kan podcast Ancur tuh Anda curhat. Jadi nggak cuman yang denger, kita juga boleh curhat. Iya. Gitu. Makanya Curhat, beneran. curhat dong, Dik, curhat. Nggak usah. Nggak usah. Kasih contoh ke pendengar, ke Ancur Lisius Iya, gitu. iya. Semua orang punya masalah. Betul. Semua orang punya masalah dan pasti semua orang punya solusi. Iya. Solusi Anda Belum. tadi saya sudah menawarkan. Sudah, tapi tidak solutif. Coba dulu. Enggak, saya tidak bisa membayangkan setahun culang cileng. Lucu banget tuh. Aduh kalau dionerin tadi tuh. Asli Gila. itu. Itu udah jadi satu episode itu tadi. Lumayan. Iya, Udah lumayan tadi itu. ngobrol Bisa, sambil iya. tiduran. Iya. Solihun tiduran ngobrolnya gini. Ya tuh mana pakai bahasa Sunda ada ngobrol sama gua tadi. Patra diem ketawa ngerti anjing kata Ngerti. Gua kan ini Sunda pasif gua. Iya, Selama di Bandung. Wah ngerti gue. Ntar minta Artin. Artin sekarang kan banyak. Nggak usah. Jadi intinya begini. Gak usah. Dia langsung diangkat di topik podcast. Gak usah. Tapi siapa tahu banyak yang mengalami masalah. Pasti. Kan tadi saya sudah bilang Anda sudah masuk asosiasi. Yang ketuanya adalah Ayah. Itu dia. Udah. Kalau Nggak usah ya, Patra. Kalau disebutin ntar jadi tahu. Jelas itu terlalu jelas itu kalau kayak gitu. Udah. Aman Kang. Ya, Pokoknya nama asosiasinya ASC. Nah, tebak sendiri. ASC. ASC. A-nya masih asosiasi ya. Asosiasi. ASC-nya Suka ceria. Iya. Asosiasi suka Charlie. Iya. Suka ceria. Suka cendol. Suka gitu. cendol. Bisa Banyak. asosiasi suka cilok bisa. Karena dari Sunda itu. Betul. Asosiasi suka cermai. Betul.
Gunung Cermat. Betul. Atau asosiasi susah curhat. Karena mungkin introvert. Aduh, bisa diungkapin aku nih. punya masalah tapi aku susah curhat. Iya. Jadi masuk ASC. Iya, gabunglah di ASC ini. Ya susah Yang curhat. susah curhat. Dipendem-pendem masalah tuh kayak aku susah curhat tuh gimana ya? Kok orang-orang bisa curhat segampang itu? Benar. Nah, kumpullah di asosiasi susah curhat itu. Iya. Mudah-mudahan Anda semakin susah. Karena masalahnya sama. Sama-sama punya masalah sih. Curhat, nggak ada solusi. Aduh, udah lah. Ntar kita lihat lah gimana perkembangannya kan. Kalau yang ini kan. Kang, tapi lu kemarin konser semua datang ya? Kan kemarin lagi rajin tuh semua. Iya. Sampai Smashing, Foo Foo Fighter, Muse sebelumnya. Iya, Muse datang. Datang semua tuh. Iya, datang semua. Nanti Oasis Oasis nanti sama Patra. Patra mah enggak, Patra cuma ke Sydney-nya doang. Menyusul doang. nyusul. Tuh Patra ke Sydney. Randika kapan ke Australia? Nggak usah nanti Asia. Gue kan ke Australia menyenangkan istri. Iya. Karena istri gue pengen jalan-jalan sama teman-teman. Gua ke Jepang menyenangkan gua. Iya. Randika kapan menyenangkan istri? Kapan ya? Saya mudah-mudahan ya. Wah, ini jawaban susah sekali dijawabnya. Waktu itu kan tahun lalu lu ke Bali. Ke Bali. Bali udah. Tapi Bali. menyenangkan Itu anak-anak. anak-anak sama istri. Iya kan? Sama istri. Keluarga kan ke Bali. Bali udah. Keluarga. Bali dia kan. Anjing kaget banget gue. Pertanyaannya soalnya kaget banget gue. Lu tuh ke Sydney bukan lu yang nonton, Pat. Jadi lu nggak nonton Bahkan si Oasis. Rena pun nggak nonton. Enggak. Emang cuma Jadi ke Australia, karena kan? Soleh sama istrinya sama temennya. Pokoknya teman-teman bini gue pada ke Australia. Nonton. Jadi si bini gua sama bini Patra sama si teman kita ini sobat dari kecil. Iya. Tapi bini lu sama temennya itu nonton Oasis. Iya, mereka Oasis. udah beli duluan kan. Gue tadinya males, gue nggak pengen Oh, nonton. kehabisan Ya. tiket nontonnya. Bukan kehabisan, emang nggak pengen Nggak nonton. Jadi Oh. si Rena diajakin karena mereka ini bersahabat nih bertiga nih. Ya. Bini gua sama ada si Buras namanya, mereka sahabat dari TK. Nah terus si Rena ini temenan dari sahabatan dari SMA. Nah Ya. geng lah bertiga. Mereka, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri kapan nih bertiga jalan-jalan. Diajaklah Rena. Kebetulan pas berdua ini lagi nonton di sana di Iya. Australia. Akhirnya Patra ikut. Oh. Gue terpaksa ikut. Ya. Beli tiket Oasis udah nggak ada. Jadi jalan-jalannya doang. Tapi kan kalau nggak ada kayak gitu suka ada ya. Ada tapi Ada. mahal reseller. Reseller mahal. Oh, gue kira lu nonton konser. Berarti Kang Soalnya nonton. Emang enak ya kalau udah financial freedom ya Kang ya. Nonton konser mah. Emang kalau udah kaya tuh Ya, gitu sih. kayak temu di London cuman mau nonton konser. Keren. Konsernya Ya. Iggy ya waktu itu. Ya Iggy Pop. Iggy Pop. Ya alhamdulillah. Nonton. The best. Apalagi checklist lu leh kalau konser? Gua apa ya yang belum gua tonton, gua pengen nonton itu Sex Pistol kemarin yang ada kan dia ada vokalis baru Iya, tuh sama iya. yang anak muda itu. Gua pengen cuma kemarin nggak cocok waktunya apa sih pas Sex Pistolsnya lagi ini gua lagi nggak yang pas ke London itu kan harusnya ya tapi dia di London mampir bulan apa gitu. Oh, pengen gua nonton bulan yang Sex sama Pistols, ya. Iya. Lu nggak pengen nonton yang di Vegas tuh leh? Ngerasain. Oh yang di Iya. Amphitheater. Iya. nanti lah kalau udah nggak Dom. Dom. kalau Amerika udah nggak Donald Trump aja lah. Malas gua kesana lihat, hah ini fasis nih. Nanti aja kalau udah nggak Donald Trump gua berangkat. Gua masih ada Amerika, visa ya? pada sampai bulan Maret masih ada. Bulan visa Maret tahun Amerika depan. gua cuma kayaknya ngelihat berita-berita di Instagram banyak yang ditangkap-tangkapin kan Iya, sama iya. imigrasinya. Betul, Nanti aja lah takut. Terlalu mengkhawatirkan ya. Iya. Iya. Tapi emang enakan Eropa ya sebenarnya ya. Inggris sih. Dia Iya. udah warlock Inggris deh. Gua Iya. gua spesifiknya ke London. Gua suka London gua. Tapi jujur ya, gue hampir nonton konser ya Kang ya. Udah mau gue tawarin. Nonton apa? Dia selalu kelebihan Iggy tiket Pop. pokoknya. Iya. Selalu kelebihan tiket. Gua sama Iggy Dias Pop. mau enggak ini terus lu nggak mau lagi. Karena gue sama Bang Valen jebret kan. Gue nggak enak meninggalkan dia bikin sendiri. Orang dia juga bisa sendiri jalan-jalan di sana. Sebenernya sama yang kedua gue kayak gue takut nggak ngerti Kang. Nggak Iggy Pop tuh apa-apa. Justru kan biar janggal. tahu kan gue bilang sama Dias nanti lu pulang dari sini lu bisa pamer. Pamer. Iya. Gue nonton Iggy Pop dong. Gue baru kepikirannya itu. Tahu gitu gue ambil. London lari aneh banget Iya ya. tahu lu pakai lari. Tapi juga lu aneh mau nemenin orang lari juga aneh lu. Ya kan gak ada kegiatan. Lebih aneh lu. Dia kan ada kegiatan lari keliling Yang Hyde. lebih romantis. Hyde apa? Dia nyamperin ke tempat nginep gue. Iya. Pagi-pagi. Gue ngelihat storynya Dias kayak Iya. anjing kayak dijemput pacaran.
Pagi-pagi mau lari, tapi outfitnya jaket kulit sama Dokmar. Kayak kita ke Hyde Park lari, terus yang soalnya nunggu depan danau yang banyak angsa itu. Makanya kebetulan gue kan ada 6 hari di London, terus nggak ada kegiatan apa-apa, cuma nonton malamnya doang kan. Iya. Pagi sama siangnya gue nggak ada kegiatan. Kebetulan nih Dias Danar ada ya. Iya. Ya gue ikutin aja, dia selalu ngapain gue ikut ya. Kan kalau ikut tuh lu melakukan aktivitasnya bersama. Ikut. Iya, jadi dia ikutin gua. Iya. Dia ikut. Dia selalu mau kemana, gua ikut. Iya. Bukan dia selalu mau ngapain. Oh iya, gua ikut benar. Gua ikut ke Hyde Park, ikut dia lari, gua duduk kayak nungguin pacar lari ya kayak. Dia berapa lama lari? Ya 40 menit lah, 30 menitan ya. Lu nungguin di situ berarti? Iya kan bengong aja ngeliatin. Oh 30 menitan nih karena 30 menitan. Di London mah PS7. Lebih cepat, udara enak, 5 kilo gak haus. Jangan ngomong London nih, Dika gak ngerti. Kena ke gua lagi kan sekarang. Kita semua udah tahu gak gimana. Kebayang, iya, jadi agak susah Dika cuma ngebayangin lihat di gambar. Beda kalau di gambar. Di video beda. Sorry nih. Kita bertiga udah satu pemahaman. Pas ngomongin London udah tahu. Oh ya udah kebayang. Ya. Mau ngomongin Camden jauh. Camden di Cikini. Di Cikini. Mau ngomongin naik MRT. Beda. Masih Blok M Lebak Bulus. Iya. Kalau ini udah beda, udah Piccadilly Circus kita tuh. Begitu kita bilang di Hyde Park, kebayang kita semua bertiga Hyde Park. Apa bedanya sama Rasuna? Beda lah. Taman Rasuna. Sama-sama taman itulah. Sorry ya Dik ya. Tahun depan. Gua tahun depan. Sama siapa? Sendiri. Cepet kan gua jawabnya. Tanpa ragu-ragu tuh gua jawabnya. Sendiri gua jalan nonton bola. Dia mau ke Itali dia. Oh, Inter Milan. Ya kan Eropa kan bisa ke situ nanti bisa jalan-jalan aja keliling. Visanya 2, beda visa itu. Enggak ngerti dia. Dipikirnya sama visanya, nggak ngerti dia. Tinggal bikin aja gampang itu Kang. Iya memang semua juga tinggal bikin, tapi kan nggak ngerti bahwa itu 2 visa yang berbeda. Ngerti gua. Gua jadi gimana ya? Ya agak roasting gua. Menghambat obrolan kita jadinya kan. Ngobrol-ngobrol aja. Iya. Kan di tongkrongan juga ada yang diam merhatiin ada yang kayak gitu ngobrol. Kalau lu mau ke Edinburgh masih bisa. Ya, kita info aja UK. Dia aja bahkan nggak tahu Edinburgh nulisnya gimana kan. Kalau ini mulai keterlaluan, kalau gua nggak tahu ini keterlaluan. Tahu Edinburgh tahu ada. Gimana? EDINBURGH. Ya betul. Edinburgh tahu gua. Kalau nulis tahu kesana belum. Gua cuma tahu nulisnya. Dia sampai sana belum. Gak kebayang gitu dingin-dinginnya gimana tuh nggak tahu dia. Perkara ke itu aja ke Ciwidey nggak pakai celana. Beda. Ke Ciwidey nggak pakai celana juga dinginnya kayak gitu. Beda. Sama. Angin-angin hiliwir-hiliwir gitu. Hyde Park itu scene-nya tuh kalau lo lari tuh scene romcom Adam Sandler, ya kan? Kelihatan. Yang ada pon gitu kan. Iya, terus orang-orang lari, orang kerja. Double decker. Pakai sepeda. Double decker di Bandung juga. Namanya bandros. Luna itu bandros. Beda warnanya nggak merah. Tinggal dicat merah doang. Sama naik di atas nggak ada atapnya. Sama double decker. Maaf nih apa pendengarnya, aduh. Jadi agak nggak enak ngobrolnya tuh. Gue jadi takutnya kayak kecemburuan sosial gitu. Nggak ada. Kita ngobrol aja. Nanti pulang dari sini Dika sedih lagi. Nambah masalah hidup dia. Aduh. Teman-temanku udah pernah ke London. Aku belum. Langsung dia introspeksi. Apakah karirku mandek? Anjing agak jadi ngebalik ke gua jadinya. Halo, saya Dias Danar. Saya Rika Jamil. Patra Gumala, kita bertiga akan ada di Indonesia Comic Con. Yes, 25, 26 Oktober kita akan ada booth dan tanggal 26-nya kita akan performance di stage-nya. Oke, jadi jangan lupa datang ke sana. Nih kita bakalan ada merchandise, bakalan ada games, bakalan ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya, dan ada merchandise eksklusif dari podcast Anjur yang hanya dirilis di Comic Con. Yes, sampai ketemu di Indonesia Comic Con. Tiket bisa dibeli di websitenya indonesiacomiccon.com. Alright, the best.
Gila dong. Eropa dari Eropa ya. Bentar, Eropa gua tahun Nggak, depan. kalau misalnya lu punya banyak kegiatan kan, kalau tahun lalu terlalu banyak waktu Terlalu luang. banyak waktu Iya. luang. Nah, tahun ini masih terlalu banyak waktu luang apa enggak? Udah nggak terlalu. Udah nggak terlalu. Apa yang Iya. beda tahun lalu sama tahun ini? Kayaknya sama-sama aja Ya, kalau ini. tumben nih cepet spesial satu spesial Iya, yang film dekat lagi. tahun ini ada nggak film? Cuma main aja dikit-dikit, ada yang satu scene, ada yang Satu scene. 3 hari gitu, Iya. film biasa aja. Tapi gue baru padat tuh sekarang aja nih. Akhir tahun. Akhir tahun. Oh gitu. Awal tahun makan sepi. Iya memang. akhir tahun padatnya apa kan nge-host podcast masih. Iya kan Ya. podcast si naik kelas gue baru jalan tuh dari pertengahan tahun Oh, iya tuh, benar. beres lebaran. Betul. Terus ya udah setelah ini baru ada ini baru tawaran film nih minggu ini. Syuting. Syuting. Iya, awal-awal tahun mah sepi makanya. Banyak waktu luang. Enggak, makanya judul spesial gua nanti separuh baya separuh kaya. Apa? Karena separuh baya karena gua merasa udah tua kan banyak gejala-gejala gitu kan kayak apa sakit, kaki dengkul, terus Tapi kalau masih kuat pakai Dokmart. ya dikuat-kuatin. Enggak, kemarin Gaya. cedera ya? Cedera tuh apa? Emang cedera? Cedera gara-gara jalan kaki di parkiran. Kesel Kesel ya. Oh. Bukan karena olahraga itu. Jadi jalan lagi jalan. Lagi jalan ada batu jelik gitu. Iya, engkel. Iya, Terus bengkak terus habis bengkak udah di fisio sembuh. Besokannya setelah gua sembuh langsung ke Pesta Pora jalan 12.000 langkah pakai Dokmart yang boots. Aduh. Bengkak Langsung lagi. kambuh lagi bengkak lagi. Terus abis bengkak itu gua Jumat bengkak lagi. Jumat malam gua bengkak. Sabtu Minggu gua ke Padang ke kabinet gua kaki bengkak gua pakai Dokmart. Aduh, tetap lagi. Masih terus Dokmart ya. Konsisten. Minggu pas turun dari pesawat gua nggak bisa jalan pakai kursi roda. Menjaga agar kaki gua nyut-nyutan soalnya aduh nggak kuat gua sakit gara-gara pengen keren. Sebenarnya bisa aja gua ke Padang pakai sendal gunung. Betul. Cuma kan nggak pantas. Iya, atau sepatu yang futsal? nyaman. Sepatu futsal? Nggak pakai sepatu pun sakit karena iya. bengkak. Tapi Oh, gua iya, paksain. Sebenarnya solusinya sendal gunung waktu itu. Iya. Kan gua bukan Dias Danar ya. Yang harus naik gunung. Iya. Gua paksain pakai itu. Akhirnya cedera gua berapa? Sempat Akhirnya- seminggu pakai tongkat seminggu. Akhirnya merasakan beauty is pain ya. Iya, betul. Betul. Maksain pakai Dokmart, Ya, Dokmart. itu kan makanya gue judulnya separuh baya separuh kaya karena itu gue udah merasa Banyak keluhan. Iya. Emang Terus umur tahun ini berapa? 46. 4. Kalau gue lihat di deskripsi separuh baya tuh umur 40-an. 46 tuh udah masuk tuh usia paruh baya. Oh. 45 tuh mulai tuh. Mulai 45 tuh itu. paruh baya. Usia paruh baya adalah 45. Makanya separuh baya. Paruh kaya. Separuh kaya tuh gara-gara gue awal tahun kan sepi kerjaan. Gue bokeh tapi punya Harley. Iya. Tapi gue bokeh punya Harley. Gue bokeh tapi ke London. Iya. Awal tahun gue ke London bulan Maret. Maret tuh Tapi kita gue bener. bokeh padahal itu. Gue tuh jadi ini tuh gue kaya tapi separuh makanya separuh kaya. Oke. Duit gue bokeh nih, belum ada kerjaan yang berarti, cuma dari sejuk aja penghasilan. Tapi kok bisa Harley tetap ada. Ya kan dulu apa definisi kaya Kaya. menurut gua kalau orang udah kebeli Harley itu kaya. Oh. Gua kaya menurut gua zaman dulu, tapi gua bokeh. Jadi separuh kaya. Iya, separuh kaya. Duit di rekening tinggal tabungan nih. Duit yang apa operasional kan gua ada dua Iya, tabungan, iya. yang tabungan dan operasional. Operasional menipis udah mau habis. Gua belum ada kerjaan lagi nih. Cuma dari sejuk habis buat sehari-hari. Iya. Tapi gua punya Harley. Tapi gua bokeh. Tapi nonton konser di London. Iya, makanya gua merasa separuh kaya. Itu yang menjadi Judul akhirnya. Ya, plus dari dulu tuh dari awal tahun gua merencanakan spesial di bulan Desember nanti gua pengen bikin 2 show. Oh, pagi Karena siang sama malam. Iya, Karena iya. manajemen dari kemarin bikin 2 show biar ada untungnya. Kan yang kemarin nggak ada untungnya tuh. Iya, serian lah ya. Iya, seri. Nah, gua malas mengulang 2 materi dalam satu hari tuh kayak aduh tadi siang baru bawain materi ini terus gua bawain materi lagi males. Ya. Nah, makanya demi memfasilitasi itu gua bilang sama manajemen ya udah kita bikin 2 show nanti
Tapi materi siang sama materi malam beda. Wah, iya. Berarti ada orang yang bisa bikin dua-duanya, nonton dua-duanya ya, enggak apa-apa. Bisa dipecah dia mah. Berarti lo gak bisa overtime mulai kayak kemarin. Makanya kan gue hitung kemarin spesial gue kan 3 jam 20 menit. Iya, sampai ngeblur gue nonton dia. Sebetulnya kan materi gue tuh sejam setengah. Nah, berarti kan bisa dipecah. Bagi 2. Iya. Biar gua jadi win-win solution. Manajemen dapat yang diinginkan, gua 2 show, gua nggak terlalu lama. Dan nggak perlu ngulang. Betul, karena beda materinya. Iya, terus gue tuh nyari judulnya apa ya yang menggambarkan bahwa ini setengah-setengah. Oh, tiba-tiba pas lagi taraweh, gue mikirin. Kok sih khusyuk? Berarti Ramadan kemarin lagi taraweh, gue mikir, gue tuh bokeh tapi punya Harley. Berarti nggak terlalu kaya tapi enggak ya. Oh iya separuh kaya. Oh iya separuh baya. Langsung lah. Ya udah judulnya separuh baya separuh kaya. Lagi taraweh. Ya karena imamnya banyak bacanya panjang. Gua baca. udah gini aja. Apa ya gitu ya benar. Udah Fatihah dia panjang nih. Padahal cuma 11 rakaat. Gua 11 rakaat tapi panjang. Dia lagi mikirin itu. Oh iya. Oh enggak, dia 23 tapi panjang. Oh 23. Ada yang 23 tapi cepat. Ini 23 tapi lama. Gua sempat berpikir Iya. Tiba-tiba separuh baik separuh kaya. Inilah. Itu sempat kepotong pas lagi Allah gitu. Oh pas lagi itu. Habis waladolin amin. Panjang dari situ tuh. Aduh, lama tuh lumayan. Lama sih itu tuh. Lumayan makanya. Aduh kok bokeh tapi punya Harley. Kaya tapi enggak separuh ya. Oh separuh. Oh iya separuh kaya. Separuh baya aja ujungnya depannya. Jadi karena umur di separuh baya. Separuh baya separuh kaya. Jadi gue mau menceritakan problema orang paruh baya dan problema keuangan. Oh, kalau separuh baya tadi sih kita merasakan. Nge-podcast duduk nggak bisa lama-lama. Itu makanya win-win solution. Siang sama malam beda materi. Beda materi. Makanya separuh baya separuh kaya. Jadi di siang itu gue batasin 2 jam. Jam 2 sampai jam 4. Itu aja udah lama. 2 jam itu udah lama tuh. Karena opener 1. Makanya opener gak banyak. Opener cuma 1. Siang dan malam beda opener. Keren. Malam tuh Iya malam bawa. Siang dan malam beda MC. Oh jadi separuh-separuh semuanya ya. Iya beda pertunjukan. Oh berarti yang siang tuh separuh baya, yang malam separuh kaya. Iya. Jadi siang MC dan openernya beda, malam MC dan openernya beda. Kata manajemen ya bayar di sini. Tambah di sini jadi 4 tuh. Akhirnya opener jadi 2 MC 2. Iya, akhirnya openernya dari manajemen. Oh iya. Bener keluar biaya dong. Akhirnya manajemen juga separuh untung ya katanya. Ya daripada tahun lalu kan. Tahun lalu seri doang. Pas. Gimana cara menjamin lo bisa over durasi? Iya. Kalau siang makanya gue bilang jam 2 sampai jam 4. Gue harus berhenti jam 4 maksimal. Kalau ada foto-foto sampai jam 5 kan harus sholat asar. Oh benar. Oh iya. Jadi sholat batasannya. Iya. Gue memang sengaja jam 2 biar orang pada makan dulu. Gue memposisikan sebagai penonton. Gue suka males kalau acara jam 1 baru beres sholat, baru makan udah langsung mulai. Iya buru-buru. Nah makanya yang malam juga jam 8 sampai jam 10 biar orang pada sholat maghrib dulu, pada makan dulu. Jadi nggak terburu-buru. Kalau jam 7 belum sholat, belum makan, pilihannya kan antara sholat atau makan. Milih. Dan buru-buru, nggak tenang. Jadi gue udah jam 8 aja. Jadi biar yang sholat santai, yang makan santai. Kalau solusi. GBB santai. Jadi bisa kan banyak tuh makanan-makanan di kantinnya. Jadi nggak buru-buru makan, nggak buru-buru sholat, santai. Yang mau isya dulu. Di Geraha Bakti Budaya ya. Iya. Soalnya tahun lalu juga menjanjikannya 1,5 jam. Iya. Sampai setengah 12 malam. Iya makanya gue pisah sekarang. Yang sebelumnya juga yang di selalu. Jakarta tapi kan makanya gue ya mudah-mudahan. Jadi apa nih timekeeper bisa. Iya. Ngelihat nggak lu kalau misalnya di timekeeper ini? Enggak. Prompter di depan. Kalau yang siang gue jamin bisa. Oke. Karena kan harus sholat. Yang malam ya. Mudah-mudahan. Tapi gue nggak mau kelamaan karena orang jadinya kecapean dan pada ngeluh. Iya, kelaparan. Makanya dia bikin makan dulu jam 7. Iya makanya jam 8. Terus guanya juga capek. Udahannya tuh kayak iya ya udahannya nggak enak ya, capek gitu, kelayangan. Berdiri 3 jam pingsan. Yang terakhir dia aja
Ah udahlah ya, saya turun sekarang. Iya. Karena dia udah capek. Mana belum nyanyi lagi. Iya, itu belum nyanyi nyanyi. lagi. Dia masih turun, ngerosting, keliling, naik nyanyi lagi. Nah itu pas nyanyi, aduh sadar gue ini ngaco, salah nih. Salah nih. Gue nggak pernah nyanyi. Kayaknya orang juga yang nyanyi nggak ngomong 3 jam dulu deh. Nggak ada orang mau nyanyi ngomong 3 jam dulu, 3 jam berdiri. Itu pas nyanyi sih gue udah berbayang gitu. Gue juga berbayang di atas. Udah kelayangan gue udah. Iya. Untung Riko nyanyi ngebantu kan. Saya tuh gue gak bisa datang tuh situ tuh. Iya. Gala Itu premier. kenapa nggak dirilis lah lagunya? Sedih gue. Ada di endingnya doang kan si ininya. Kalau lagunya takut katanya. Oh gitu. Yang lagu yang terakhir itu Karena terlalu takut. pemerintah. Terlalu, Iya. terlalu mengarah ya. Kalau yang 3 gue takut orang tahu suara gue jelek. Daripada nanti dikritisi. Iya. Nah, kalau yang ini udahlah. Kalau waktu itu gue pas acara lu, gue udah terlanjur jadwalnya ada. Kalau yang ini gue kosongin dari sekarang. Wih, Tanggal berapa sih? 13 Desember. Ya tuh. nggak bisa kan. Udah langsung nggak bisa 13 dia. bisa. Tiga- Kita 6 yang nggak bisa. 13 Karena Desember. kita 6 lari. Iya. Lari. Lari di Kita mau ke Singapura. Singapura. Buaya banget. Iya. Ancuran. Iya, tapi Iya. kita bertiga Kita diberangkatin. bertiga diberangkatin. Wih, sama Iya. brand apa? Ada, ntar kita umumin. Ada brandnya. Wih, ngeri-ngeri. Kalau nggak ada kita nggak mau juga. Mahal. Oh, keren banget nih. Ancur Sporty. Ancur Sporty. Iya, itu salah satu memeras IP kita. Iya. Jadinya bisa. Tapi ada duitnya apa di Ada. Oh. Makanya. Alhamdulillah. Sama punya waktu 2 bulan buat nyari sponsor sendiri nih. Oh gitu boleh. Boleh. Tapi emang Patra kuat lari. Kuat lah. 10 kilo. 10 kilo doang. Sekarang dia udah sporty banget. 10 10 kilo doang mah masih aman. 10 gue 21. Yes doang. Dia 21. Pamer. Enggak pamer. Bukan Selalu masalah. pengen lebih. Tidak ingin terlihat sama dengan teman-temannya. Ya, kalau dulunya miskin Gitu. emang gini kan. Beda emang kalau ya dulunya struggling. Ingin Banyak terlihat iya menonjol. banyak yang ingin dibuktikan. Bener. Ngapain ke Inggris tuh setahun 2 kali tuh buat apa gitu kan? Buat bukti. Iya, buat bukti diri sendiri aja. 10 kilo 21 dong. Tuh, HM. Iya. Virgin lagi nih HM gue nih. Pertama kali. Lu lihat enggak apa konten di Instagram yang that awkward guy apa sih yang bikin kartun-kartun yang ada dia bikin materi soal half marathon. Orang-orang yang pencapaiannya setengah. Nah, ini separuh. Iya. Maksud gua Separuh gitu. maraton nih, separuh maraton. Membanggakan sesuatu yang belum selesai. Ada 10 kilo aja dah. Ada itu materinya di Instagram Lucu tuh yang banget. behold the half marathon finisher dia accomplish something that half. Mendingan 10 jelas. 10 Iya, ya. kilo. Iya ya. Half marathon, setengah maraton. Iya, kan udah setengah ya harusnya. Maraton. 2 kali 10 gitu harusnya ya. Udah, apa sih yang lu cari dia? Nggak ada Kang, sponsor aja kita cari ini. Kan sponsor juga nggak ngaruh mau lu 10 mau 20 kan sama aja. Iya ya sebenarnya ya. Iya. Yang penting lu lari. Iya. Mulai galau. Mulai goyang. Mumpung belum tanda tangan nih. Kalau dari orang luar kayak kok nggak kompak ya podcast aja. Kelihatan banget yang ambisius siapa nih. Ini kalau ada yang merusak perusahaan ini pasti nih ada satu nih yang bergerak beda sendiri nih. 10 21 ya. Iya, wah kelihatan nih Iya, siapa iya. nih si ambisiusnya nih. Ini dia nih yang akan merusak perusahaan nih. Separuh maraton. Iya, jika satu saat nanti hancur bubar pasti gara-gara orang ini nih. Yang lain ingin berjalan, dia ingin berlari sendiri. Gue jadi gerak gua. Di roasting. Semua kena. Aduh. Boleh lah, ntar gue pikirin lah. Tapi 21 belum. Tiket udah dijual tiket. Nanti tanggal 25 Oktober. Oh, ini tayang kapan? Ini tayang kapan? Besok Enggak lah. Akhir Oktober juga Akhir Oktober. Pas lah. Iya. Akhir Oktober tanggal berapa? kita pepetin lah. Nanti tadi Dekat-dekat 23 aja kalau enggak. Iya, iya. Ya udah, gua jualnya mulai 25 Oktober. Iya. Dilihat aja di event.hhhcorp.com. Oke. Berapa sih Harga Kang? tiketnya? Harga tiketnya dari 300 sampai 500. Oke. Nanti bakal ada paket bundling mungkin. Gue belum tahu bundlingnya berapa. Kalau buat yang beli tiket terusan ya. Ya. Iya, iya. Misal siang 500 malam 500, lu beli 2 nggak jadi 1 juta.
Jadinya lagi kita pirit. Oh, biar ada ini. Oh, lu mau nonton 2, ya udah beli tiket terusan, harganya beda. Lebih murah. Pasti lebih murah. Ya. Tapi dipastikan materi beda. Beda. Gila. Karena gue nggak akan mau ngulang materi. Gila. Potensi sih kalau lo 2 jam nonton, istirahat dulu, Ya. masuk lagi Betul. gitu kan. Gue yakin Berarti- bakalan ngembang di atas panggung sih Iya, sebenarnya asli. materinya. Salah satu yang Soalnya- bikin beda tuh tergantung penontonnya siapa. Iya. Iya kan. Kalau Iya. tahun lalu tuh lumayan lama di Roasting. prediksi. Iya prediksi ya. Prediksi tuh lama banget tuh. Oke, semakin banyak orang-orang yang Kang Soleh kenal datang, makin lama. Iya benar betul. Ya, kayaknya kan nggak akan gua ngulang materi prediksi kan udah. Oh udah. Tapi kalau mereka nonton lagi? Nggak usah Beda- dibahas kayaknya. Nggak beda- tahu. ada. Kecuali ada kasus lagi. Kalau soal materi di luar setlist itu gua nggak bisa menjanjikan. Iya. Kan ada bedain sekarang. Kalau bedain Oh, datang. iya. bisa. Iya, itu gimana nanti lah, nggak usah. Gimana nanti? Ya, nggak Tapi bisa yang di-set jelas, ya. yang jelas kalau siang udah pasti bakal 2 jam, malam 2 jam, usahakan. Usahakan ya. Karena menariknya si separuh, emang separuh bayanya apa Kang lu? Selain yang itu ankle sakit, apalagi yang Ini nih kalau- jadi inian keresahan lu? Jumatan udah nggak bisa sila, Semutan ya. harus selonjoran. Jadi nyari senderan. Iya. Atau bawa tempat duduk yang bisa Enggak, nyari selonjoran aja, nyender dan selonjor. Berarti lo datangnya agak sebelum azan tuh ya kalau nggak Iya, masjid. gua setengah 12 udah di masjid. bukan berburu sap paling depan, Bukan, tapi- sap paling akhir. Biar bisa nyender. Ya, biasanya kalau telat sedikit nih 11.35 udah kakek-kakek semua di sana. Iya. Udah penuh bapak-bapak bener di Bapak-bapak, ya sama nih para pemburu dinding. Bukan para pencari surga ya, pencari dinding. biar bisa selonjor. Iya, nyender selonjoran. Gue dulu kan paling sebel, gue apa sih bapak-bapak pada selonjoran. Sekarang gue yang Alamin. Masuk ke era itu. Iya, udah. Pantangan, makanan udah ada belum? Nggak ada. Belum. Memang harusnya ada, cuma gue ya nggak usah dipikirin lah. Gue nyari duit buat bisa makan. Punya duit udah punya duit, kenapa dipilih-pilih Soalnya makan? biasanya Iya. makin berumur tuh kalau nggak makin sporty, makin religius. Nah, lu ke yang mana? Sporty enggak, religius juga biasa aja. Setengah. Separuh. Oh, memang separuh. Disebut dari religius dari dulu begini. Iya. Disebut sporty enggak. Enggak kalau ke situ gua enggak ke makin sporty, enggak ke makin religius. Oh, enggak juga ya. Sporty jauh dari sporty, religius ya biasa-biasa aja. Jalan gitu, jalan pagi gitu Kang. Kalau ada waktu gua jalan di belakang rumah 30 menit. Di halaman rumah belakang lo dong. Ya, udah gitu aja, olahraga cukup. Itu cukup ya. Ya, gua mah orangnya cukup aja lah. Iya, cukup. Nggak usah terlalu porsir olahraga. Iya. Kan yang sehat juga pada meninggal. Ya kalau itu mah udah umur jelas kan nggak ada yang tahu. Iya makanya kan Iya. yang sehat aja pada meninggal. Bener. Jadi peluangnya sebenarnya sama, peluangnya sama. Statementnya enak didebat sama Dokter Tirta. Iya, iya kan sama aja juga. Ini nggak masalah kapannya ya. Iya. Ini medical check up. Baru mau setelah berapa tahun karena ada yang endorse jadi gua ya udahlah. Mahal tau medical check up mahal. Ya memang. tawarin, Mas mau nggak? Oh ya boleh deh. Iya. Karena gua terakhir medical check up besokannya opname gitu kayak trauma. Parno ya, Stres. Parno. Enggak, bukan parno. Ya enggak keingatan gua terakhir sama medical check up, enggak lama setelah medical check up gua opname gara-gara DB, enggak ada urusannya sih. Oh, kira karena ngelihat hasil kayak Iya. wah, Nah, cuma pressure itu nih. aja kayak terakhir abis medical check up opname. Dulu bapak gua terakhir medical check up meninggal. Jadi lo gak mau medical check up. Jadi nyalahinnya medical check up-nya jadinya. Iya, gua medical check up. Opname. Berapa lama setelah medical check up? Opname DBD. Bapak gua medical check up. Seminggu setelah medical check up dinyatakan sehat nggak ada apa-apa, meninggal. Jadi sebenarnya Jadi image medical check up di gua tuh agak-agak menakutkan. Iya. Iya. Baru ditulis nih masuk materi. baru ini. Iya. Terima kasih loh. Tahun lalu dia juga dapat materi di sini. Gua catat dulu di sini. Tahun lalu tuh yang ngomongin Ini. lu naik gunung. Iya. Gunung, iya. Itu dapat di sini jadi materi dibawain di sana. Iya. Udah masuk tulis MCU, udah biar ingat. Nanti MCU jadinya itu Marvel Cinematic Universe. Enggak dong. Enggak kayak ASC tadi ya, kayak ASC. Iya. Gak akan lupa singkatan. Terima kasih loh. Iya. Tahun lalu kan dapat materi gunung. Iya. Sekarang ada MCU. Makanya gue sedih tuh gak datang tuh pas dibahas tuh kan. Dias Ada Dana. lagi kan tahun depan gue pengen Everest gue. Everest Base Camp. Lagi Gunung gue. Jalan lah 1 hari 9-10 jam lah. Buat apa?
kasih tahu Le. Everest pencapaian buat gua tuh kan sama ini gunung-gunung Indonesia. Pencapaian tuh kalau podcast tuh nomor 1 terus selama berapa bulan baru itu pencapaian. Dias Danar seorang mantan penyiar dan podcaster, pencapaian ada di puncak klasemen podcast. Dias Danar ada di puncak gunung. Apa urusannya sama karir lu? Apa manfaatnya buat keluarga lu? Apa manfaatnya? Apakah ketika Dias Danar menaklukkan Everest terus tiba-tiba podcast hancur jadi naik? Tidak. Kasih tahu Le, nggak mempan udah kita kasih tahu Le. Buat apa dia? Seneng gua. Lu nggak tahu di banyak di Mount Everest yang kekubur meninggal. Iya benar. Banyak Kang meninggal lewat situ. Gua bisa. Gak usah lah. Kayak dia omongin sama bapak nih. Orang tuh kalau aku ingin haji 5 tahun lagi itu bagus. Iya. Kalau aku ingin menaklukkan Everest, buat apa? Tidak berpengaruh. Cuman ngalahin ego doang. Iya. Apa sih yang ingin lu buktikan? Cuma aku bisa, tapi itu kan lu doang yang menganggap itu keren. Kalau buat mereka yang nggak ngerti mah nggak ngaruh ya. Iya, buat yang nggak tahu Everest mah. Oh ya udah gitu doang. Iya. Sama aja mungkin kayak naik Semeru atau apa buat yang nggak ngerti ya. Iya. Tapi yang ngerti kan cuma segelintir. Yang segelintir itu tidak menambah kredibilitas lu sebagai podcaster. Tahu. Kalau lu tiba-tiba gua ke London mau training broadcasting, itu Keren. baru ada manfaatnya buat karir. Iya, Atau misalnya iya. gua ini jadi bintang tamu di podcast ini di luar negeri, itu keren. Atau lu workshop Iya. itu menambah ilmu, apa workshop bisnis, itu baru ada manfaatnya. Naik Everest buat apa? Lucu banget. Gue jadi mikir tuh. Istri lu ditinggal 14 hari. 14 hari. Belum persiapannya di sini Belum kan harus latihan dulu. Iya, Udah gitu persiapan. kesana bukan nyari duit, ngeluarin duit. Nggak murah, Iya, nggak murah. benar. Ada resiko lu meninggal di sana. Oh iya juga. Iya kalau itu iya Kang. Iya, Tuh kan? Gue udah paling pikirin itu. Kalau lu naik haji resiko meninggal itu namanya kan dapat rezeki lu meninggal ketika naik Betul. haji di Jihad tanah ya. suci. Iya. Meninggal di Everest, astagfirullah. Dias. Mayat lu nggak bisa diangkut ke sana. Mahal. Keluarga lu mau apa nyekar susah tiap Iya. tahun. Susah nyekarnya. Habis perkara ziarah. Tiap tahun mesti ke Everest. Tiap-tiap tahun kalau mau ziarah harus dulu latihan babak. Jalan Iya. Waduh. Tapi kali kita di meninggal tuh di hobi kita Kang, katanya banyaknya gitu kan. Ya makanya udah tahu lu bakal meninggal di hobi, nggak usah ke Everest. Biar gak meninggal dulu. Iya. Hobi gue tidur, makanya gue pengen bilang hobi gue tidur. Jadi gue pengen meninggal pas tidur. Gampang ya. Kasur gitu. Gak bikin kaget ya. Iya. Udah meninggal aja gitu. Iya. Iya lagi bener ngeluarin duit ya ke sana ya. Pengen Jadi banget mikir lagi pengen ya. gua. Realistis. Yang nggak semuanya hal duniawi itu perlu lu kejar. Ya. Iya sih. Coba tanya ke Ustadz lu, apakah aku perlu Pak Ustadz naik gunung demi memuaskan egoku? Apa hukumnya dalam Islam ngejar-ngejar hobi sampai naik gunung ninggalin istri dan anak 14 hari Pak Ustadz? Ah, itu langsung gak dijawab tapi dicuekin. Iya ya. Tanya dulu apakah pernah ada sahabat Nabi yang zaman dulu yang mengejar hobinya sampai meninggalkan anak istri. Lucu. Pertanyaannya lucu banget jadinya. Sahabat. Masa gitu. Tanya dulu, siapa tahu ternyata dulu ada konteksnya. Iya sahabat Nabi ada yang begini. Terus apa kata Nabi gitu, tanya ke Ustadz lu. Iya, ini next ntar yang kajian bulan ini gue ajak tapi lu Tuh, yang kan kalau tanyain. ngajak Lu bantuin tanyain. Pak Ustadz Jadi temen keajak. si dia diajak gua waktu itu masih Dita. Iya. Gara-gara ketemu di makamnya pemakaman Ricky Ricky, kan. iya. Udah lama gak ketemu Dita. Iya. Terus tiba-tiba dia nge-DM gua. Iya. Leh ini datang ke sini. Apaan pengajian? Oh, ini ada teman-teman lu juga ada dia segini-gini. Tapi pengajiannya jangan disebarluaskan. Kenapa pengajian kayak rahasia-rahasia gini kan lu? Bukan rahasia. Tapi itu friends of friends. Jadi dari yang kenal. Apa eksklusif gitu? Karena tempatnya kecil. Kenapa kan? Karena tempatnya kecil. Kan justru siar itu harus sebanyak-banyaknya orang yang tahu. Iya ntar. Enggak, gua jadi bertanya-tanya.
Patra pernah datang. Gua nggak pernah diajak. Kalau Dika udah terlalu jauh ya. Kayaknya susah diajak. Iya betul. Dika kan tiap Sabtu atau Minggu ke Bandung. Nah, dia udah nggak ketolong Dika. Kalau Patra masih bisa ditolong kayaknya. Ya, lu gitu kan. Lu pasti ngeliat gitu. Kayaknya Patra masih bisa ditolong karena keluarga Padang kan masih bisa. Abdur pernah datang. Abdur. Kalau Abdur jelas lah. Kalau Dika kayaknya ini udah terlalu banyak kegelapan menyelimuti. Enggak gitu. Iya. Minggu dia ke Bandung. Enggak lo kan bisa juga Dika di sini kalau bener mau lu nggak pernah bener-bener ngajak dia. Jadi gua Iya benar. Iya kan emang lu udah punya ini sendiri Dika tuh udah ada image sendiri buat lu. Ntar gua ajak yang bulan ini. Itu juga gara-gara gua omongin. Nggak, bias tuh nyari tergantung topik. Yang bulan ini kebetulan topik rumah tangga kan. Ya. Emang ya waktu lu topiknya apa? Waktu itu topiknya Kesehatan, adalah Kesehatan. Oh iya. Kesehatan, perjuangan. Iya. Rumah tangga bulan-bulan akhir tahun ini nih. Iya benar. Oh gua sibuk. Tuh kan. Siapa yang nggak mau coba? Enggak, emang gua aja nggak mau. Ada kemarin satu pembahasan pertanyaannya tentang rumah tangga. Apa tuh? Jadi kita lebih bagus mana? Minta izin apa minta maaf buat kita hal yang hobi kita dan ngeluarin duit. Terus kata guru kita, kalau lu sudah waktu udah cukup buat anak, terus udah cukup misalkan kebutuhan waktu sama kebutuhan bulanan udah aman, suami itu nggak harus izin, nggak harus minta maaf malah. Oh gitu. Gitu. Terus beli raket pedal. Tanpa bilang. Oh gitu. Iya, jadi nggak harus tahu. Oh gitu ya. Nggak semua digituin. Maksudku tidak apalagi yang lu nggak bilang. banyak. Jersey bola. Berarti lu takut sama istri. Bukan takut, ternyata emang nggak perlu bilang kan. Jadi cuma sekedar informasi aja. Jadi nggak perlu minta izin, apalagi minta maaf. Ya memang bener lah kalau duit udah banyak mah istri juga nggak akan marah. Iya, yang penting cukup dulu nih, anak istri udah cukup. Duit udah ada buat gue, ya terserah suami gue lah. Iya, jadi kadang kalau lo bawa apa tiba-tiba pulang bawa barang hobi tuh nggak harus minta maaf atau minta izin. Yang penting kebutuhan dasarnya tercukupi. Udah tercukupi. Iya, tapi bini juga nggak akan marah-marah beli barang itu mah, tapi kan istri tahu rekening kita berapa. Ini orang-orang yang minta izin minta maaf tuh mungkin tidak tahu istrinya rekeningnya berapa, dia menyembunyikan. Iya, tapi kan dengan ada arahan dari guru jadi lebih leluasa saya beli sesuatu sekarang. Oh gitu. Kalau Dika istrinya tahu nggak rekeningnya berapa, rekening Dika berapa? Jadi kemarin itu ngapain? Udah tahu, matanya udah ngelirik. Aku sudah merasakan hawa-hawa akan ditanya. Aku sudah tahu karena aku sudah dilirik. Nah, aku selalu memberikan itu. Iya. Memberikan apa? Memberikan buat anak istri. Iya. Itu. Tapi ada jatah tiap bulan. Kewajiban selalu. Saya selalu melakukan kewajiban. Menafkahi. Nafkah kan ada dua. Ada. Nafkah lahir, batin. Betul. Yang lu kasih? Yang satu. Padahal pertanyaan gue tadi bukan soal itu loh. Gue cuma bilang istri lu tahu nggak rekening lu berapa? Cuma bilang kau ngasih. Kan pertanyaan gue bukan itu. Iya. Karena begitu ya gue ngasih. Tahu apa enggak? Tahu. Tapi rekening yang itu karena kan gue yang transfer. Gue tahu distribusinya kemana, yang sana berapa, yang kesini berapa kan. Anjing. Yang bulan ini yang buntut yang mana nih? Gitu. Posnya udah banyak. Maksudnya itu manajemen finance-nya bagus kan. Ada. Dipisah. Buat investasi sekolah, investasi sekolah anak. Financial planning ala Randika Jamil. Betul. Harus ada dibagi, diposting. Cuman yang satu emang gak ngambil buku tabungan. Goblok dia anjing. Diterusin sama dia anjing. Jadi cetak. Yang satu gak cetak buku tabungan. Iya betul. Gak ada. Anjing lah. Separuh kayanya apalagi Kang? Selain Harley itu apa sih patokan separuh kaya? Ya terutama sih gara-gara itu kayak gue suka bokeh, tapi misalnya
Ya kan ada kendaraan banyak di rumah Iya, gitu. Kan sebetulnya kalau buat orang awam ya gue seperti orang kaya. Padahal kan Trayam masih ada ya Trayam ya? masih ada Trayam. Moge 2. Trayam ada, Harley ada. Ya kan sebetulnya secara kasat mata kayak orang tuh kaya. Kaya nih. Padahal kan banyak juga hari-hari gue bokeh gitu. Jadi iya, orang nggak tahu aja. Iya. Dari luar terlihat di garasi banyak kendaraan. Apa status public figure, padahal mah bokeh aja. ada aja momen-momennya rekening udah mau habis gitu kan. Masa mau pakai tabungan kan tidak sehat. Iya. Tabungan kan buat rainy day. Iya. Ini betul. Ini gua nggak mau gerimis sepanjang tahun makanya. Pinginnya tiap Kan rainy hari. day loh. Itu lagi tuh. Kan save it for a rainy day. Iya. Rainy day itu kalau dalam bahasa Inggris hari yang tidak tidak baik. Dana darurat itu iya, ya. baru darurat. Lu PT lu gerimis sepanjang tahun, lu rainy day terus dong. Memang kita membuat pertandingan final terus tiap hari kan. Seakan-akan tuh kita jadi darurat mulu. terus. Iya. Deg-degan mulu. Gue jadi mempertanyakan filosofi hidup gua sekarang. Gerimis PT sepanjang. gua dong, PT prediksi. Apa? Jaya, Kaya, Rahmat. Alhamdulillah betul. Udah langsung spesifik Kita tadi doanya. PT-nya bukan itu. Tadi Iya. kita Andalan Cipta Makmur. Nah, bagus itu. Casat berempat. Oh, Daripada gara-gara ada yang itu jadi tidak cipta makmur ya. Jadi tidak tercipta Pak Mur. Iya. Makanya Akhirnya kita jadi ganti. PT. Kemarin voting beberapa nama dari mereka udah ada yang mirip-mirip gitu. Oh, gerimis-gerimisan. Bukan yang gerimis dari gua Udah ada didaftarin, sendiri. udah terdaftar. Dari mereka udah ada. Oh. Ya kalau daftarin udah ada Mirip. mirip-mirip sama yang lain. Iya. Yang ini yang belang sendiri nih, udah ini aja ya. Ya bismillah gitu. Iya. Kita ikut aja lah kalau Iya, gerimis doa. sepanjang tahun. Iya. Sama kayak karir lah, nggak usah yang di atas banget. Ada Tapi tapi ada. ada. Terus karir juga gitu. Iya. Iya kan? Gitu Kang. Lebih enak yang kayak gitu kan? Iya, Yang daripada ada terus. Iya. Kalau yang what gitu kalau terus udah sampai tiba-tiba puncak, ngilang. bingung cari puncak berikutnya Iya. lagi. Ya kayak gue lah kan karir gue tidak pernah tinggi-tinggi amat. Tapi ada terus Tapi ya. ada terus. Ada aja tuh. Iya, itu aja. Tidak pernah merasakan popularitas yang berlebihan. Iya. Ada aja gitu. Iya, tapi orang-orang jadi kenal juga sama Kang Soleh gitu kan? Betul. Iya. Yang kenal ada juga. Iya, ya karena itu tadi kan gua yang sering gue bilang, gua tuh tidak pernah hidupnya terpuruk. Jadi nggak akan sukses banget. Patokan ya, patokan orang yang bakalan sukses Harus biasanya terpuruk banget atau antara dia orangnya dulunya miskin banget, Iya. keluarganya miskin banget, dia berjuang jadi kaya banget. Iya. Kan keluarga gua nggak miskin tapi nggak kaya, Nggak kaya. juga, menengah aja. Makanya Di setengah-setengah aja. Ya terus aja gua di setengah nggak. Jadi gua yakin gua nggak akan jadi besar. tapi nggak akan juga nggak akan jatuh ke bawah. Iya. Ya sedang aja Di situ aja, terus. benar. Gua mah karir gua nggak akan berkembang. Ya gini-gini aja. Bagus nih. Orang mengamini. Diamini kondisinya seperti apa, betul ya kan? Iya ya udah gua mah karir gua mah nggak akan besar. Gua tahu ya maksudnya ya udah karena gua nggak ini. Gua tidak pernah merasakan susah Iya. banget jadi ya santai-santai aja cukup Yang penting aja. ada terus aja. Iya, tapi gue yakin gue mah tidak akan menjadi orang besar atau jadi legenda ya karena ya udah emang Nggak harus jadi nomor satu Nggak ya. harus. iya, bukan nggak harus, emang nggak akan gue jadi nomor satu. Emang nggak akan. Nggak akan. Hai. Karena yang dari dulu yang gue buat juga ya gitu-gitu aja. Selalu sedikit yang tahu. Ya udah, tapi kan cukup aja. Tapi yang penting ada cukup itu Iya. penting sih jadinya ya kan, sih. gue pernah cerita di sini bukan ada apa di mana yang CEO gue kalau kata orang yang ngerti-ngerti kan gue nanya orang yang CEO kan CEO gue kambing. Iya. Lahir jam 17.20. Jadi kalau menurut yang CEO tuh gue tuh diibaratkan kayak kambing yang sedang merumput di pinggir sungai. Oh, ada aja Ada semuanya. aja. Ada Iya. aja. Rumputnya hijau, Ada ada aja. sungai, ada aja tanpa usaha keras. Ada, udah bakal ada. Air terus ngalir, rumput Iya. emang udah ada. Ya percaya aja kita Gitu ya. bakal berbaik Bagus. sangka sama Gusti Allah. Iya benar. Ya, kalau Itu kan. betul. Iya. Betul. Setuju. Kayak datang ya bulan depan ya. Hah? Kok tiba-tiba lu yang datang? Oh, kajian anjing. Tiba-tiba langsung jadi datang. Oh, kenapa nih gue datang? Ya kalau separuh bayi udah banyak materinya, separuh kaya masih sedikit. Jadi gua nggak tahu pas lu tanya materinya apa.
Ini kan gue berharap kita dari ngobrol-ngobrol Nggak ada. Kan baru tahu tadi MCU 1. Benar. Itu buat materi siang. Yang buat materi malam gue belum nemu nih. Sio belum masukin tadi Sio. Buat bridging aja. Oh lumayan ya. Lumayan. ya buat Gitu. yang separuh kaya ya. Iya, Kayaknya bisa dapet ya tuh. bridging ya. Bisa masuk. Jadi Bisa setiap ya. lu Emang promo- sekalian kombut ya di sini tuh ya. Iya. Emang sekalian Makanya kombut ya. kan besok ke Abdel. Iya. Nanti ke GJLS. Setelah kemana-mana. lo membaca Sio lo yang ini kan lo bisa membaca Sio dari artis-artis yang sukses. Mungkin Sionya apa? Wah menarik juga tuh. Begitu cara kerja komedi ternyata. Emang begitu ya. Oh, nggak tahu, gue nggak begitu soalnya. Gue nggak begitu soalnya. Cara berpikir gue nggak begitu. Ya, Soalnya pada akhirnya lo begitu. Lo misalnya ngeledekin artis yang terpuruk, pasti lo jalannya ke situ juga lah. Sebenarnya mah sama aja. tapi kan gue nggak pernah mengira seperti itu teorinya. Gue nggak tahu. Iya, Itu kan iya. insting. Iya. Gue nggak pernah tahu. Kalau di bedah gitu gue nggak ngerti. Kalau lu mah nggak pernah dibedah, lu mah naik ke atas, insting lu ngobrol langsung. Iya. Keluar pas di atas kan. Ya lumayan ya dapat dua. dapat aja. Anu aja gue masih ada berapa podcast nih promo nih. Lumayan kan. Dapat lagi. Ya, Nyari satu podcast buat kombut anjing. satu anjing. podcast dapat 1 beat lumayan. Kan nanti ngumpulin ada 10 kan lumayan 10 beat. Dapat 10 bit. Jaket kulit mahal-mahal tuh. Lumayan, Baru kaya lumayan. juga tuh. Iya. Kalau ternyata pas gue tahu harga jaket kulit buset mahal ya. Mahal lah, Iya. mahal. Yang kan Garut banyak ya. Ya. Banyak. Yang lu Yang- import mana? Apa? Ada kan ada jaket kulit tuh kalau lu pencinta jaket kulit lu harus punya jaket kulit namanya Shot. Nah. SCHOTT. Itu ya. Itu jaket kulit yang dipakai Ramon, Marlon Itu belinya di Brando. mana? Amerika. Ada kalau tokonya aslinya dari New York, tapi waktu itu di sini juga ada di Jakarta di Black Riot. Oh Black Riot ada? Ya, Shot. Mana tuh? si Kemal di itu di Antasari. Itu juga gara-gara waktu itu si yang punyanya si Kemal gua kasih tahu, lu kalau jaket kulit masukin Shot mereknya. Tahu-tahu dia masukin. No. Black Itu- Riot namanya. Iya Tempat tokonya. motor ya. Iya dulunya Vespa yang Motoplex. Sekarang kan ada kan jadi Alfa Motoplex. Nah, Iya, iya. Oh iya. Dia waktu Yang itu turunan flyover Iya, ya. waktu itu Oh. gua sempat lihat di Black Riot ada jaket kulit. Si itu Shot. Nah, Shot. Itu jaket kulit. Kalau lu pencinta jaket kulit lu harus punya minimal 1 Shot. SCHOTT. Pokoknya kayak Marlon Brando, Ramon, terus Pandai pakai itu. ya apa yang dipakai. Dia tuh orang pertama kali yang naruh sleting di jaket si Shot itu. Iya. Itu dia. Zaman dulu filosofinya. Sebelumnya emang nggak pakai. Enggak, zaman dulu jaket tuh pakai kancing. Oh. Bukan pakai sleting. Nah, si Shot Brothers itu yang pertama kali menaruh Sleting. Dan kalau kalian lihat yang si jaket kulit yang model-model bikers, Ya. si Shot itu yang pertama kali bikin desain kayak gitu. Yang kayak kemarin gue pakai yang maternal tuh. Iya, gitu. iya, Nah, yang itu ada. si merek Shot itu yang pertama kali bikin desain seperti itu. Dan kan soalnya berat punya berapa kan lu kan Ada yang shot? dua. Belinya di Berat, Amerika. berat. dua-duanya. Berat ya? Karena memang berat. Ya, kalau karena pakai- kulitnya beda, kulit sapi atau dombanya kan nggak kayak di sini. Mungkin dari secara bahan juga Beda lah binatangnya pasti. juga kan lebih tebal kulitnya. Iya. Kalau dipakai motoran siang-siang gerah lah ya. Pasti. Ya kalau motoran siang-siang mau jaket kulit Garut juga gerah. Iya. Bener. Iya sih. Ya memang bukan buat alam tropis sih kayaknya selera gue tuh. Makanya pas cocok dipakai di Landa. Adang, sorry. Dika belum ngerti. Dika belum ngerti. Dika nggak ngerti konteksnya Dika. Dari tadi coba ngomong, aduh gue jadi nggak enak. Nggak ada ya. Diam-diam aja Sama gua. Kang Soleh ke Camden itu ngejelasin tuh sekalian tuh Kang Soleh tuh. Oh ternyata jaket kulit ada gini gitu. Bang Valen dicekokin. Bang Vale beli yang shot Beli itu. kan? Bukan. Oh beli jaket kulit bekas Second kan? second. Soalnya dia Thrifting berangkat sporty, pulang udah setelan gua. Soalnya dibacain kan lu bolanya udah enggak, kenapa lu masih pakai kayak guru olahraga. Jadi dia pakai terusan gitu, celana Kayak training. mau olahraga iya. Nike gitu, tapi pasang gitu kan. Ketemu Kang Soleh dicengin. Besoknya belanja di Camden. Berangkat dia pakai itu sepatu yang Slip. pantopel slip on gitu kayak sepatu kungfu zaman Iya. dulu. Sama mbak-mbaknya diketawain, "Ceh, kayak sepatu nenek gua." Iya. Oh pantesan dia rada egonya tersentuh. Langsung Iya, belanja dia. langsung beli akhirnya beli Dogmatis tuh, Dogmart Second. Diketawain mamanya. England tuh, Doc Mart England Nah, lagi. Mas, itu
gue lupa England apa enggak. Pokoknya dia beli di situ gara-gara diketawain sama Diketawain. pelayan. Lu kayak nenek gue lu pakai itu ganti celana juga, jaket, baju Beli baju band. baju Amy Winehouse. Oh, Amy Winehouse. Karena di sana, Iya. di Camden. Berangkat mas udah setelan, udah pulang udah jaket kulit, kaos band sama Dokmar. Steve, Bang Valen bilang, gue tuh banyak jaket kulit gue banyak. Jadi sekarang tiap dia ada kerjaan pakai jaket kulit ngetek kan Ngetek sama Dias, laporan. Duta jaket kulit. Makanya gue bilang, Bang, bikin Bang konten bola tapi lo berdua pakai jaket kulit gitu. Tapi Kang Soleh suruh roasting pemain bola. Lucu. Doc Mart aja sih nggak tahan sih Nggak. ngikutin nih. Gue ngikutin dia pakai Doc Mart waktu di London sehari doang. Ya, Abis itu nggak kuat gue simpen lagi di koper nggak kuat. Kalau gue gua. jalannya capek, gue nge-MC 6 jam kalau premier aja pegelnya banget sih Kang. Gua kalau pakai Cats malah. Tuh. Balik Kok itu udah. balik lu? Pegal capek berdirinya, tahu nggak? Pegal ke sini nih kayak. Tapi kan dia bawahnya insolnya lebih empuk Enggak. Karena dia udah beradaptasinya sama Doc. Iya, tapi sekarang gue lagi istirahat. Dokmat yang tebal, yang keras seminggu sekali paling. Ya, gara-gara cedera tadi belum sepenuhnya pulih. Oh. Ini gue pakai dokmatnya yang software gitu, yang soft air yang empuk. Iya, Dokmat iya. yang ada kan dokmat tuh ada ngeluarin tipe yang kulitnya empuk, Iya. terus si soalnya empuk. Nih gue lagi pakai Pakai yang empuk. itu. Iya. Ada. Karena gue tuh gara-gara pernah ada materi, gue bukan materi, gue ngeledekin si Vincent, bininya cedera. Terus gue bilang sama dia, tuh kan bini lu cedera gara-gara apa? Olahraga. Berarti kita mendingan tidak usah olahraga biar tidak cedera. Atau gue nggak olahraga cedera. Gara-gara jalan kaki ada itu. Makanya nih gue ngeri kalau ngomong, aduh hati-hati jangan ngecengin orang. Gue ngecengin orang pakai dokmat. Sekarang gue sakit pakai dokmat. Lagi ini. Karena gue kayaknya udah jadi fasis dokmat. Jadi gue ditegur sama Allah, hei kamu jangan terlalu fasis. Iya, terlalu fasis sama dokmat. Akhirnya gue sempat kan lagi pas gue cedera, gue pakai sepatu Rolling Stone tapi Skechers. Diketawain sama orang. Terus gue pas nonton Muse pakai, kan gue tuh baru sembuh banget dari sakit, masih ada nyut-nyutan, gue pakai New Balance. Emang enak itu New Balance empuk. Iya. Diledekin orang. Bukan diledekin, orang-orang pada, oh Bang Soleh, Dokmartnya mana? Iya. Udah terlalu nempel sih. Udah gitu yang nanya bukan penonton lagi, bukan cuma penonton. Calo. Udah masuk ke calon. Kalau lagi nawarin tiket, Bang Soleh terus, Dokmartnya mana? Ada abang-abang yang jualan kaos gitu. Kaos bang beli bang. Loh, kok nggak pakai Dokmart? Gila, udah terlalu identik. Jadi makanya gue sekarang gue daripada menghindari pertanyaan itu, gue pakai Dokmart yang empuk aja. Iya, tetap Ya, jadi Dokmart kalau nanya tapi yang kok Dokmart yang mana? Ini juga Dokmart. Iya, tapi beda aja. Intinya gue termakan oleh omongan gue sendiri. Jadi terbebani gue, tau gini gue. Jangan terlalu fasis ya. Kan enak loh, kalau butuh tinggal ngambil. Iya, tapi jadinya gue kayak sekarang kalau nggak pakai Dokmart, orang malah pada nanya kan. Iya. Jadi kayak gue jadi harus. Soalnya kalau duta brand sepatu tuh cuman yang gue tahu ya, lo sama Rai yang paling konsisten. Oh iya. Rai apa? Nike. Di luar Nike dia nggak mau deh. Nggak mau Iya. deh. Nike terus sampai baju juga dia nggak beli baju MU kalau keluaran Adidas. Iya. Oh, Rai. gitu. Jadi harus yang Nike. Iya. Sampai segitunya, kecuali kalau yang dulu Umbro ya. Iya. Umbro masih nggak apa-apa tuh dia. Karena bukan kompetitor. Adidas tinggal beli kan berapa katanya tahun sih ini nggak- sama Adidas nggak. tuh MU. Nggak beli lagi dia katanya. Boleh, Karena terlalu sampai kompetitor. segitunya. Coba ntar Fasis kita Nike dia, Fasis Fasis Nike. Nike. ajak ngobrol lah Rai ya, ntar kapan-kapan Nike. sini. Fasis Nike dia. Kalau kan Fasis Dokmart, dia Fasis Nike. Rai sebagai orang yang sudah kena tulahnya, Jangan. hati-hati ya. Nanti ada saatnya kita pakai sepatu yang bukan kesukaan kita. Karena cedera. Iya, karena cedera. Tapi kayaknya kalau Nike mah aman sih kalau cedera. Aman. Cedera pun kan banyak yang empuk-empuk. Iya. Emang gua salah aja. Modelnya dia banyak soalnya. Iya. Variasi banyak kalau Ya, Nike. sedangkan sekarang Dokmart udah nggak ngeluarin yang empuk-empuk, udah Iya. jarang. Iya, jarang ya kan. Si yang soft air itu tahun berapa Yang cuma? ini yang agak kayak slip on sandal itu empuk kayaknya deh. Enggak, kalau yang kan yang karet yang si kulitnya keras. Oh, kulitnya ya. Kalau yang si empukin, yang si soft air beneran sampai kulitnya pun empuk. Oh, iya. benar. Jadi nggak cuma empuk di bawah, tapi empuk di kulit juga. Oh. Yang ini yang lu pakai nih. Iya, ini yang makanya ini kalau paling gampang tuh dan empuk gitu.
Tapi kurang Dokmart itu. Iya, Iya, makanya nggak orang suka. Iya, iya, kurang Dokmart. Makanya kemarin ada yang komen di Instagram, Pak ya nggak pakai Dokmart. Itu yang gue pakai Dokmart. Gue sampai harus menjelaskan. Karena ada orang ketemu gue di Foo Fighter, terus ngomen di Instagram, Pak ya kemarin nggak pakai Dokmart. Sampai gue bilangin, gue balas, itu yang gue pakai Dokmart. Sampai dibalas. Kena Si tuh. tahu tuh. Ya karena gue itu termakan omongan gue sendiri. Kesel sendiri dia masa. Dapat lagi nih materi. Dapat lagi. Dapat lagi. Termakan omongan sendiri. Terbebani oleh duniawi. Iya, catat lagi. Lumayan. Catat lagi gue korban Dokmart nih. Termakan omongan sendiri. Itu masuknya di setlist yang separuh kaya. Jadi emang sambil berjalan penjualan tiket, sambil juga setlist makin dilengkapi nih Kang. Iya. Iya, 25 Oktober tuh udah bisa tuh dibeli. Pokoknya menjelang ke acara makin banyak deh materinya deh. Iya, karena makin sering promo keliling podcast. Dia makin banyak kombut dia. Kalau yang materi siang sih udah 45 menit udah pernah dicoba. Udah Lo ada mantap. open mic hahaha-nya dulu juga ya? Ada open Itu- mic HH tanggal 24 Oktober. Ini tayang sebelum atau Kayaknya sebelum 24 ya. 24 ya. Iya, open mic-nya 24. Tapi nanti gua sama Abdel mau bikin open mic sendiri. Open mic show ya. Oh, karena Cing Abdul ada 56 ya. Iya 5 sama. Iya, 56. Abdel sehari setelah gua. Oh, 13. Enggak dia seminggu sebelum Dia gua. seminggu tanggal 6 Duluan ya? Iya, Iya, kalau duluan. dulu dia sehari sebelum gua. Iya. Sekarang Yang dia seminggu Seminggu sebelum gua. setelah Dia udah sebelum. mau habis aja tiket itu. Iya deh, tinggal VIP Iya, yang gue liat Tinggal gold, tinggal gold. tinggal gold. Kalau Abdel emang segmennya kan orang-orang berduit kan. Betul. Kalau Nah, lu? tuh udah nggak separuh kaya tuh ya. Iya. Kayak Kalau lu? kalau gua segmennya kayaknya banyakan orang-orang yang di luar komedi. Oh iya. Penonton gua tuh bukan penonton stand up nya sedikit itu. Iya. Tapi kalau Abdel kan benar-benar penonton matang. Plus Abdel mah kan si promotornya tuh yang biasa bikin Konser. event. Iya, Iya. konser dan event buat orang-orang yang udah berduit. Jadi Iya. cepet dia jualan Udah tiket. punya database. Iya, tinggal di blast pada beli. Iya. Nah, crowd gua tuh itu bukan crowd stand up. Kayaknya kan kalau dilihat orang-orang ini beda gitu. Iya. Iya. Bukan pure yang penonton setiap ada show ngikutin ya gitu ya Kang, Iya, ya? jadi ada orang-orang yang cuma nonton stand up kalau pas gua gitu. Iya. Jadi Ancur Lisius mungkin mau menjadi bagian dari itu. Mau lah. Ancur Ancur Lisius Lisius. kayaknya ada deh beberapa Ada. yang Ada. nonton. Iya, orang Ancur Lisius aja yang mensupport acaranya Rais Marsabesi itu yang berlangganan. Rais belum show udah untung 50 juta. Udah. Dibayarin itu. Gila. 50 enggak. Yang Udah, 10, yang 10 per Sisanya belum diumumin. Yang Jakarta kan udah masuk. Belum diumumin. Iya, dia, Tapi belum yang diumumin. Jakarta Belum 25. diumumin Rais. yang ganti nama Gue yang ini. Iya, belum diumumin Rais. Udah yang ganti nama itu. Iya. Itu udah dia- kayak mau naik di Dia di YouTube sini Radit juga kok. Dia di sini ngomong kalau ada yang mau ganti nama, gue iya. boleh tapi bayar 10 juta. 5 kota udah ada yang bayarin jadi 50 juta. Iya. Oh ya Dia makanya belum lu komen ya hati-hati kalau ngomong di podcast Iya, Ancur. iya. Jadi kita yang saranin, berani nggak kalau ada yang bayarin satu kota 10 juta? Iya jadi kalau kayak gitu bener. Bener. 4 kota udah. Soalnya nama acaranya jelek. Karena dari awalnya udah pada bilangnya jelek, jadi pada pengen ngeganti. Iya kan di grup juga apa sih Iya. berlayar. Iya. Jelek katanya ada yang ganti. Lu nama acara komedi berlayar. Kayak PLD. tidak menggambarkan statement apa-apa gitu. Iya. Nggak statement apa-apa. Ya, itu silakan ya 25 Oktober bisa dibeli Iya. tiketnya. Show-nya tanggal 13 Desember. 13 Desember Desember itu bakal ada 2 sesi siang dan malam. Itu beda materi ya. Ya. Silakan lihat di event.hhcorp.com. Gokil acaranya kode banget ya 13-12. Betul. Kode. Gaya-gaya. Selalu dengan angka cantik ya. Tahun lalu Angka berapa? cantik. Tahun lalu 21-12. 21-12. Mirroring. Mirroring 21-12. Kalau ini 13-12 kan 13-12. lagi rame acara kemarin tuh 13-12 tuh. Iya, benar. 13-12 kan berurutan. Iya. Mundur ke belakang. Mundur ke Iya. belakang. Bagus tuh, bagus. Good luck ya. Oke. Thank you Kang Thank you. Soleh. Terima kasih. Semoga perjumpaan kita berikutnya Dika udah ke London ya. Amin. Amin. Thank you, Le.